Jelang Pilkada Cilacap, November 2024 mendatang, suhu politik semakin menghangat. Sejumlah partai politik sudah menjalin komunikasi dengan partai lain. Bahkan sudah ada yang mendeklarasikan koalisi partai. Tanpa terkecuali dengan DPD Partai Golkar Cilacap, sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai di Cilacap. Namun, secara resmi belum membentuk koalisi. Sesuai instruksi DPP Partai Golkar bahwa DPD Golkar Cilacap tidak membuka pendaftaran calon bupati maupun calon wakil bupati. Meski terkesan lambat, namun kehati-hatian Golkar dalam mengambil langkah beralasan karena goalnya berkontestasi di Pilkada Cilacap adalah kemenangan. Partai Golkar Cilacap belum mendeklarasikan secara resmi siapa calon bupati dan wakil bupati yang diusung dari Partai Golkar Cilacap. Ramai di masyarakat, Partai Golkar akan berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang mengusung calon bupati Syamsul Rahman. Sementara Partai Golkar Cilacap mengusung calonnya sendiri, baik dari internal, yaitu Cindy Syakir, Teti Rohatiningsih, Mitra Patriasmoro, dan dari eksternal ada Farid Ma'ruf, mantan Sekda Cilacap. Sementara Partai Golkar punya etika dan melangkah sesuai dengan aturan dan perintah Dewan Pimpinan Pusat. Seperti yang diungkapkan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Cilacap, Bidang Media dan Penggalangan Opini, Ekanto Wahyuning Santoso, bahwa Partai Golkar Cilacap belum mengambil sikap dalam menentukan siapa bupati dan wakil bupati yang akan diusung oleh DPD Partai Golkar Cilacap. Pemirsa, berikut penjelasan lebih lengkap yang disampaikan oleh Ekanto Wahyuning Santoso. Mbak Nani, pertanyaan Mbak Nani menarik sekali ini ya, berkaitan Pilkada 2024, bahwa pada prinsipnya DPD Partai Golkar sudah siap untuk ikut memeriahkan konstelasi politik berkaitan dengan Pilkada 2024 ya. Hal ini diperlihatkan dengan adanya kegiatan-kegiatan politik Partai Golkar Kabupaten Cilacap, baik itu berkaitan dengan konsolidasi secara internal, baik itu berkaitan dengan komunikasi lintas partai dan komunikasi lintas tokoh. Hal itu dilakukan. Yang kedua, betul memang bahwa Partai Golkar tidak membuka pendaftaran calon bupati maupun wakil bupati. Tentunya ini tidak lepas dari instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Jakarta. Alasan-alasan kenapa tidak dibuka tentunya DPP yang memahami. Namun kami diberi tugas untuk melakukan komunikasi, melakukan pengamatan terhadap tokoh-tokoh, baik itu sifatnya tokoh Partai Golkar maupun tokoh-tokoh eksternal di luar Partai Golkar. Sehingga seperti Mbak Nani ketahui, beberapa kali kita bertemu dengan umpamanya PKB, juga dengan Gerindra dan lain sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa keseriusan Partai Golkar untuk bukan hanya ikut serta dalam pilkada, tetapi sebagai tradisi kami untuk target memenangkan dalam pilkada tahun 2024 seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Berkaitan pertanyaan berikutnya tadi Mbak Nani, tentang calon-calon yang sudah berkibar, ada Pak Awaludin yang tentunya juga kita semua tahu diusung oleh Partai Gerindra. Kita juga masukkan dalam radar Partai Golkar. Mas Samsul yang kita semua tahu diusung oleh PKB juga menjadi radar atau masuk dalam radar Partai Golkar. Yang eksternal seumpamanya seperti Pak Farid Ma'ruf, walaupun sekarang sedang proses membuat KTA Golkar, itu juga figur tokoh yang masuk partai atau radar dari Partai Golkar. Yang tidak kalah penting, justru yang sangat penting adalah Mas Cindy Syakir, Ketua DPD Partai Golkar yang saat ini menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap, dan Mas Mitra Patriasmoro, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap. Tokoh-tokoh ini tidak boleh diremehkan dan tentunya tidak boleh dikecilkan, karena memang tokoh-tokoh yang sudah berjuang di Partai Golkar secara nyata, dan apapun hasilnya
sudah berdarah-darah, sudah berkeringat, sehingga pada pileg tetap bisa bertahan, dan diharapkan dalam pilkada kita akan mempertahankan tradisi kemenangan Partai Golkar dalam pemilu kada atau pemilu bupati yang akan datang. Selain daripada itu, berkaitan dengan calon tadi ada Pak Mas Ratin ya, saya pikir wajar karena beliau juga pernah menjadi salah satu calon anggota legislatif tahun pemilu legislatif 2019, walaupun tidak jadi karena suaranya tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon terpilih di pemilu legislatif 2019. Oke, dari semua itu tentunya kita juga harus banyak belajar tentang bagaimana komunikasi dan lain sebagainya. Tentunya kita juga akan memprioritaskan, kalau kita bicara tentang DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap, saat ini memprioritaskan pihak-pihak yang memang sudah berkomunikasi dengan DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap tanpa mengurangi rasa hormat kami selaku pengurus Golkar Kabupaten Cilacap terhadap DPP dan DPD provinsi. Kita berusaha menjalin komunikasi dengan cara beretika. Demikian pula calon-calon di Partai Golkar ini yang selama ini berkibar, hampir semuanya sudah berkomunikasi dengan struktur resmi DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap, kecuali Mas Ratin mungkin belum sempat Mas Ratin belum sempat komunikasi secara resmi kepada DPD Partai Golkar, atau mungkin dengan Pak Tato sudah komunikasi dengan DPP dan lain sebagainya. Ya, saya pikir itu juga baik, tapi mungkin untuk lebih memahami, untuk lebih saling menghargai, mungkin akan lebih baik kalau komunikasi itu terjalin dari tingkat bawah sampai dengan atas. Perlu juga saya sampaikan Mbak Nani bahwa sampai dengan saat ini DPD Partai Golkar belum pernah menyatakan resmi kepada publik bahwa kita akan mengusung calon bupati atau mungkin calon wakil bupati. Jadi bisa saja Partai Golkar mengusung calon bupati, baik itu dari eksternal maupun internal. Bisa saja kita juga hanya mengusung calon wakil bupati. Namun yang saya ketahui sampai dengan saat ini Partai Golkar belum pernah menentukan sikap. Kita akan mengusung calon bupati atau calon wakil bupati. Jadi jangan orang yang tidak tahu tentang perjalanan sejarah Partai Golkar dalam persiapan pilkada ini berkomentar seolah-olah kita sudah menentukan sikap untuk mencalonkan seorang bupati atau seorang calon wakil bupati. Jadi belum pernah ya Mbak Nani. Demikian Mbak Nani, terima kasih.